Oke, selamat datang kembali ya, guys. Masih di pertutorialan dan selalu berbagi ilmu pengetahuan. Dan tentunya yang bisa sangat bermanfaat sekali, guys. Ya. Oke, dan kali ini kita akan melakukan pergantian master rem depan ya. Bisa untuk semua jenis motor. Dan kali ini bertepatan dengan motor Mio J. Oke, dan tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung to the point ke intinya ya. Bagi yang belum tahu atau bagi pemula, apa dan di mana letak master itu? Oke, sedikit dijelaskan ya untuk menambah pengetahuan aja. Master itu apa? Master sebuah pompa yang berfungsi sebagai pengereman di motor ya. Lalu kemudian di mana tempat master itu? Lihat di sini. Untuk semua jenis motor pasti ada masternya ya. Dan letaknya sudah pasti ada di seperti ini. Oke, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk pergantian master rem itu? Langkah utama seperti biasa, kita bongkar-bongkar di bagian atas, kemudian lakukan semacam ini, buka di bagian tutup ini boleh. Lalu kemudian kita buka di bagian karet ini ya, seperti ini. Kita copot dari dalam ya. Ini mudah karena tidak ada pengait apapun di dalamnya. Untuk bekas seperti ini, lihat. Untuk bekas seperti ini tidak fungsi lagi. Kita lempar saja ke tong sampah, seperti itu. Dan langkah berikutnya kita lakukan pembukaan di bagian ini. Ya, tentunya ada cara dan triknya ya. Alat yang digunakan untuk membuka ini, yang paling penting harus ada pinset ya. Bisa dengan pinset, bisa dengan apa saja. Yang penting ada ujung yang bisa menjepit dan runcing ya. Dan kali ini kita menggunakan sebuah alat gunting untuk menjepit di bagian dalam ini sebagai tanda penguncian di bagian master rem. Dan ini kondisinya sudah sangat kotor dan rusak sekali ya, karena memang sudah bocor. Dan ini sudah lama bocornya. Dan langkahnya hanya kita tinggal menekan di bagian ini. Kita tekan ke dalam. Kemudian kita jepit di bagian pengancingnya ya. Oke. Oke, dan sudah terbuka di bagian pengancing ini ya. Nah, walaupun prosesnya cukup lumayan menguras tenaga. Oke, untuk memperjelas aja bagi yang belum tahu, cara pembukaan di kancing master ini, lihat. Ini sudah terbuka posisinya. Namun cara membukanya, tadi kita skip cara pembukaannya, namun kita perjelas aja di sini ya untuk memahaminya. Tekan di bagian ini ke dalam ya sampai mentok. Kemudian lihat. Oke, di bagian ini. Nah, di bagian pengancingnya ini ada dua lubang, lihat. Ada dua lubang yang fungsinya untuk membuka kancingnya itu ya. Kalau pakai pinset, pakai apa saja. Apalagi kalau di bengkel ada alat khusus. Namun di sini kita menggunakan gunting, masukkan kedua ujung gunting ke lubang ini ya. Kemudian ditekan ke dalam, dirapatin. Setelah ini dipencet ke dalam, kemudian ini dipencet ya, disatukan ke dalam sini sekuat tenaga. Dan nanti akan terlepas sendiri ya. Sambil ditarik, nanti akan copot sendiri. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita tinggal cabut aja ya. Ya. Nah, seperti ini. Ini cukup susah. Coba lihat. Kondisinya memang sudah sangat tidak layak pakai. Karena memang ini kurang lebih sudah setahun lebih tidak kita buka, dan hasilnya sembriwing pokoknya. Cukup sembriwing, lihat seperti ini. Sudah hancur dan parah sekali. Oke ya. Dan jangan lupa kalau sudah seperti ini kondisinya, jangan lupa dilem biru ya. Lempar beli yang baru. Oke ya guys. Dan jangan lupa cara membuangnya harus tahu ya.
kita alungkan saja ke tong sampah seperti ini. Celung. Nah. Oke, dan langkah berikutnya kita lakukan pembersihan di sini. Kalau untuk pergantian master, jangan lupa dibersihkan dari semuanya ya. Baik dari lubang ini, dari lubang atas, ataupun juga di bagian lubang sipernya ini ya. Harus sampai benar-benar bersih. Kalau tidak bersih, tidak akan kuat lama. Oke ya, seperti itu. Dan ini hanya untuk pengulangan saja. Jangan lupa dibuka di bagian ini, lihat. Dan ini harus dibuka di awal terlebih dahulu sebelum membuka masternya ya. Yang tujuannya untuk agar si minyaknya tidak tumpah. Lihat, ini sudah tumpah ke bawah. Dan ini sangat tidak direkomendasikan karena bisa membuat benda kotor ataupun pijakan menjadi licin ya. Kita buka di sini. Nah, setelah dibuka kita masukkan kembali, namun jangan dimatikan ya. Dan langkah berikutnya kita lakukan pengurasan ya, yang tujuan dan maksudnya untuk membersihkan dari atas yang ada di dalam selang ini sampai bawah itu bersih semua ya. Termasuk yang ada di pala babi ini, di dalamnya kita kuras dengan cara kita masukkan, oke. Kita masukkan minyak lewat sini, isi semua ya. Pokoknya kita masukkan, setelah ini dibersihkan nanti dia akan turun semua ke bawah ke sini. Akan turun semua si minyaknya, lalu akan tumpah di bagian ini ya. Kalau sudah dirasa sudah bersih, baru kita kencangkan kembali. Kita kencangkan kembali ya. Dan kemudian kita isi lagi si minyaknya ya. Oke, itu bukan poin penting karena tujuan kita di kali ini cara mengganti masternya saja ya. Jadi untuk pengisian di area minyak mungkin sudah dikasih video sebelumnya. Oke, dan kalau sudah dirasa sudah bersih, ini sudah dibersihkan di area ini tadi. Sudah dibersihkan. Kalau sudah dirasa bersih, kita tinggal pasang si master yang baru ya. Oke, dan langkah berikutnya kita masukkan si master yang baru ya. Seperti ini, jangan sampai terbalik posisi si pernya ini. Saya rasa tidak akan terbalik ya, karena ujung dari kedua ujung dari per ini itu berbeda ya. Kita masukkan ya. Dan ingat, ini ada lagi. Ini yang baru, tadi yang susah dicopot itu yang bekas, yang udah berkarat, ini yang baru ya. Dan caranya kita masukkan, lalu kita tekan kembali si besi yang ini tadi ditekan pas pembukaan. Dan sekarang pun ditekan kembali ya. Lalu kemudian kita pasang kembali si kancing seperti ini ya, seperti tadi. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, jadi seperti ini ya. Hasilnya ini sudah terpasang. Lihat. Sudah terpasang. Siap pakai. Jadi jangan lupa cari-cari ya, tekan di bagian ini ke dalam sampai mentok, kemudian pasang si kancingnya kembali. Kalau sudah truk ke dalam, itu sudah dikatakan selesai ya. Oke, jadi itu saja tata cara pergantian atau pemasangan master di rem depan untuk semua motor ya. Oke, baik, terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subrek, komen, like, and share-nya ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.